Shalom. Pagi hari ini saya mendapatkan tugas di mana firman Tuhan yang terambil dari Lukas 5 ayat 1-11. Saya bertanya sama Tuhan, Tuhan apa toh? Lukas 5 ayat 1-11 semua di sini sudah hafal. Tapi Tuhan ingin lebih mengerti tentang apa maksud Tuhan menyampaikan ini diulang lagi. Nah, mari kita bersama-sama akan membacanya dan nanti biar Tuhan Allah Roh Kudus yang menguraikannya. Saya biasa selalu saya kantongi supaya dekat karena tangan saya bisa bebas. Maaf. Lukas 5 ayat pertama. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Ayat 7, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya juga sebenarnya tidak layak untuk menyampaikan ini, tapi Tuhan tetapkan ini dan saya hanya bisa taat, sebab ketaatan itulah yang sungguh-sungguh dibutuhkan oleh anak-anak Tuhan. Mengapa demikian? Ketaatan itu sangat penting buat Tuhan. Banyak orang-orang yang saat ini mempunyai ilmu yang tinggi-tinggi, tetapi mereka selalu berjalan dengan
cara pola pikir mereka. Mengapa demikian? Karena mereka tahu bahwa dia tidak menyadari bahwa sebetulnya kita ini adalah domba-domba Allah yang tidak mengerti jalan kemana kita harus pergi. Kalau tidak hanya dekat dengan gembalanya. Dan itu sudah seringkali saya alami. Berjalan, saya merasa bisa, tapi akhirnya kesasar. Nah, ini yang saya pengen berikan penegasan kepada saudara-saudara saya yang seiman di tempat ini. Ketika seorang berada dalam keadaan baik, normal dan tenang, tiada masalah dan pencobaan, mudah baginya untuk taat kepada Tuhan. Tapi masa pandemi sudah menggeser banyak paradigma. Situasi berubah, mencari nafkah sulit, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi ketaatan kepada Tuhan itu sangat penting. Walaupun saat ini sedang pandemi, Tuhan bisa rubah menjadi endemi kalau kita taat. Kita melihat bagaimana Simon, apakah dia tidak pada saat itu Tuhan Yesus adalah Tuhan penjunan dan kita ini tanah liat. Tuhan Yesus tahu apa yang dialami Simon, lalu ia naik ke dalam perahunya, perahu Simon. Ia menyuruh dia supaya menolak perahunya sedikit jauh dari pantai. Dan apa yang dilakukan Simon? Dia taat. Lihat. Jadi di sini saya ingin menekankan, walaupun situasi di sekeliling kita tidak memungkinkan, tetapi ketaatan itu dibutuhkan Tuhan untuk umat-umatnya yang mau percaya kepadanya. Jangan kita bilang percaya, tapi begitu Tuhan mengatakan ini tidak. Nah, ini pun mengapa demikian? Oh Pak, kalau Simon itu kan masa zaman itu Tuhan Yesus masih berkuasa penuh. Enggak, di masa-masa saat ini pun Tuhan Yesus tetap dulu, sekarang, dan selamanya tetap sama. Amin. Nah, itu dulu yang perlu. Aminnya ini harus benar-benar mendalam di dalam benak hati kita. Itu yang Tuhan inginkan. Lalu Simon melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Bertolak ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Dari ayat 5 inilah saya menangkap mengapa kok Tuhan itu utus saya ke sini. Karena banyak orang-orang yang seperti Simon pada saat itu sudah ahlinya menangkap ikan, seharian menangkap, capek, lelah, tidak ada harapan, tetapi Tuhan menyuruhnya mengulangi lagi menangkap ikan. Sebetulnya enggak masuk akal.
Nah, inilah yang harus kita bersama-sama mempelajari mengapa demikian. Tuhan ingin. Namun inilah reaksi Simon ketika diperintah oleh Tuhan Yesus untuk bertolak ke tempat yang dalam dan menebarkan jala lagi. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Berarti ini sebuah ketaatan. Jadi kalau kita sedang dalam perekonomian maupun keadaan kita yang tidak menentu, jangan kita jauh dari gembala kita. Kita adalah domba yang tidak tahu jalan kemana harus kita pergi. Saya seringkali diberi pelajaran ini dengan Tuhan. Saya merasakan suatu hari, karena saya berbasic juga bisnis, karena bergerak saya di Full Gospel, itu adalah kumpulan orang-orang bisnismen, pasti matematikanya berjalan, 1 tambah 1, 2. Nah, itu semua manusiawi. Saya melakukan sesuatu menurut saya itu yang terbaik. Tetapi Tuhan bicara tidak. Karena apa? Jalan Tuhan sangat berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Apakah Tuhan tidak tahu kalau kita sedang dalam terpuruk? Apakah Tuhan tidak tahu bahwa kita ini sedang susah? Apakah Tuhan tidak tahu tentang perekonomian kita? Semua tahu. Makanya Tuhan datang untuk menyelamatkan kita. Jadi jangan merasa risih kalau Tuhan datang menegur kita. Jawab Simon itu, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku menebarkan jala juga. Sesungguhnya hati Simon sangat kesal, sebab ia telah bekerja keras panjang malam tanpa hasil. Tetapi tiba-tiba ia harus memenuhi keinginan Tuhan Yesus yang dirasa sangat tidak masuk akal. Nah, hal-hal yang tidak masuk akal inilah yang pagi hari ini Tuhan ingin menyatakan kepada kita. Pada suatu hari, saya itu pelayanan di Purwokerto di daerah Banjarnegara. Di sana, di Banjarnegara itu banyak sekali pengrajin, pembuat pabrik tepung tapioka. Pada waktu saya menyampaikan firman, Tuhan itu tolonglah mereka. Waduh, saya berpikir, Tuhan saya bisa apa? Saya tidak mempunyai disiplin ilmu untuk berbuat, untuk menolong mereka dalam tentang tepung tapioka ini. Tapi saya tahu benar bahwa apa yang dinyatakan Tuhan ini pasti baik. Akhirnya saya mengiyakan dan saya masuk ke dalamnya. Saya tanya, kenapa kok banyak keluhan gini? Kami tidak bisa memasarkan. Kami tidak tahu kemana jalannya ini dan itu. Saya ingat ini adalah domba
Lalu saya ini bukan gembala Tuhan. Saya ini juga domba. Tapi Tuhan utus. Dan akhirnya saya masuk dan saya akhirnya mengambil salah satu pabrik yang ada di sana sambil saya mungkin bisa memberikan pelajaran apa yang bisa membuat mereka tidak berkeluh kesah senantiasa. Saya ambil salah satu pabrik, lalu saya kelola, ternyata betul. Setiap bulan itu saya merugi 40 juta. Sudah berjalan 4 bulan saya bertanya sama Tuhan. Tuhan suruh saya masuk, ini apakah memang dengan cara saya harus merugi ini? Ya, supaya kamu tahu. Baik Tuhan. Tapi setelah 4 bulan saya bilang, Tuhan saya mau stop. Karena ini kan tidak benar. Istri saya yang selalu mantau di dalam rekapitulasi keuangan, wah ini sudah tidak benar Pak. Perjalanan di sana. Ya saya sendiri ya tidak tahu bagaimana. Baik, saya berdoa. Cuma satu, berdoa, minta sama Tuhan. Saya berdoa. Doa saya biasa, Tuhan, setelah saya masuk menuruti apa yang Tuhan inginkan, ternyata saya merugi. Lalu apa yang saya ingin lakukan? Saya buat begini, begitu. Sistemnya, cara pembelian bahan baku, pengolahannya tetap tidak bisa. Akhirnya Tuhan jawabannya itu sangat tidak masuk akal. Seperti yang dikatakan di sini. Simon sudah ahlinya di dalam menangkap ikan, tapi tetap dia disuruh menebarkan jalannya. Itu pun saya. Tuhan hanya bicara begini, hadirkan aku di atas puji-pujian. Saya langsung bisa menangkap. Memang Tuhan itu selalu hadir di atas pujian, oke? Nah, itu terjadi. Saya bawa tim musik saya yang jumlahnya hanya 5 orang. Pemain keyboard, gitar, WL 2, memuji-muji di tempat pabrik yang sudah terbengkelai itu. Terbengkelai, tidak ada pekerjaannya, tidak ada ini. Tim saya tanya, Pak ini kita sudah puji-pujian 1 jam, tapi kok nggak ada jemaat yang datang seperti di tempat ini. Saya juga diam saja. Karena dia nanti saya kasih tahu. Setelah itu selesai, Tuhan bilang cukup. Ya sudah, dari rombongan saya dari Klaten, dari Solo, langsung ke Banjarnegara, berangkat jam 8 malam, sampai sana jam 4 pagi, jam 5 sampai di hotel, mandi-mandi ke tempat pabrik itu. Sampai di sana puji-pujian 1 jam, dan Tuhan bilang, sudah cukup, angkat semua musik-musik dan pergilah sarapan. Wah, kok enak bener ini. Apa ini benar Tuhan? Betul, ya sudah. Saya bawa. Orang-orang bertanya, Pak, sebetulnya ada apa toh Pak? Apakah kita pujiannya kurang pas? Oh enggak, semuanya sudah baik. Cukup. Dan benar apa yang Tuhan firmankan tidak pernah meleset. Satu kali saya cerita sama anak saya. Nah, dia masih kuliah di ITB. Nah,
pabrik yang ada di Banjarnegara itu sudah ditutup papa karena merugi terus. Mama tidak menginginkan hal itu terus dilanjutkan. Oh, enggak apa-apa, Pak. Biar aku kelola sambil kuliah. Oh, jangan. Enggak apa-apa, bisa, Pak. Dan benar, dia kelola sambil kuliah di ITB, dan sampai sekarang itu berjalan terus dan tidak pernah merugi. Karena apa? Saya taat pada masa-masa yang sulit, Tuhan itu hadirkan aku di atas pujian. Tuhan menyelesaikan semuanya itu sampai saat ini. Dia menikah dan dia masih pegang itu, dan dia tetap menjalankan bisnis itu dan tetap menghasilkan. Itulah Tuhan kita yang ajaib. Jadi kalau di dalam masa-masa yang sulit ini kita tidak mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, kita akan tersesat. Karena kita adalah domba yang tidak mengerti kemana arah jalannya. Domba itu lemah. Makanya domba itu selalu dekat dengan Tuhan atau gembalanya. Kita ini mau mengakui bahwa kita domba. Kalau kita amin, jangan jauh-jauh dari Tuhan. Supaya ada suara Tuhan, apa yang mau kita lakukan. Ada masalah, tinggal tenang. Tenang dulu sampai aku datang, tunggu. Ya harus ditunggu, jangan lalu munyal-munyal lari sendiri, jangan. Kita akan tersesat. Itu yang saya alami. Jadi bukan hanya Simon saja yang diperhatikan Tuhan. Bukan Yuda, bukan lain-lainnya. Siapa lagi yang ada di sini yang saat ini sedang terpuruk. Tuhan tahu Dia akan segera menyelesaikan masalah Anda. Tapi apabila Anda mau taat dan setia dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam menjalani hidup ini. Di mana saya melakukan sebuah pabrik, kemarin pandemi harusnya banyak yang sakit ataupun harus berhenti karena ordernya kurang. Itu pun kami alami. Salah kirim, kualitasnya jelek, akhirnya sudah sampai di jauh di Jerman, harus dikembalikan. Saya hanya satu, berdoa, bertelut di hadapan Tuhan. Apa Tuhan ini? Tidak apa-apa, kirimkan balik. Jadi setiap peristiwa yang kita hadapi itu akan mendatangkan sesuatu yang luar biasa. Apa itu? Pada waktu saya biasanya punya izin hanya ekspor, impor tidak punya. Padahal ada barang yang sudah di Jerman harus dikembalikan. Akhirnya itu saya bawa balik, custom bea cukai tanya, loh kok kamu tidak punya izin masuk kok bisa? Gini Pak, karena ini barangnya di-reject atau ditolak, maka ya tetap dibuang di sana ya tidak boleh, saya harus bawa balik Pak. Ya sudah, akhirnya kita dibuatkan surat izin impor. Itu kelebihan kalau kita di dalam Tuhan. Kelihatannya celaka tapi tidak ada yang celaka. Malah kita ditambah-tambahkan. Nah, dari sinilah saya melihat banyak sekali pengalaman-pengalaman saya yang lain yang membuat saya harus taat kepada Tuhan. Taat di tengah kegagalan itu tidak mudah.
Itu yang saat ini saya ingin ceritakan. Biasanya, wah iki wis ngene wis ngono ra iso, apike terus digenek gitu. Enggak. Kita harus tinggal tenang sampai Tuhan itu menjawab. Bukankah Simon adalah seorang nelayan yang ulung? Pasti dia sudah tahu, paham betul medan dan kapan saatnya untuk menjala ikan. Tetapi sudah semalam-malaman dia bekerja keras, lelah, capek, putus asa, gagal itu berarti. Tapi dia masih mau mendengar suara Tuhan. Nah, itu yang kita harus bersama-sama menelaah. Mengapa di dalam kehidupan kita ini gagal dan gagal maning. Gagal lagi. Bahasa orang Banjarnegara, gagal maning. Di sana banyak keluhan-keluhan ini. Tetapi Tuhan itu Allah yang istimewa. Dia adalah Allah yang hidup, yang tahu setiap lini kehidupan kita. Sehingga kita ini hidup hanya jalani saja. Ucap syukur. Makanya kita senantiasa ucaplah syukur senantiasa. Tetapi kita tidak mau. Apa artinya mengucap syukur? Saat ini kita kelihatannya tidak boleh ini itu ya kita bakulan ayam. Tahun-tahunnya malah ayamnya banyak mati. Kita mau ternak sapi ini kok musimnya ada penyakit kuku dan lain sebagainya. Makanya tanya Tuhan dulu. Kita ini harus dekat supaya ngobrolnya sama Tuhan itu enak. Lah ini kita belum terbiasa ngobrol sama Tuhan. Itulah yang selalu saya lakukan kepada hambanya ini. Pak Mit sudah minta jauh-jauh hari, tapi saya bilang, Pak maaf ya Pak, bukan saya tuh sombong atau bukan, tapi saya belum dapat dawuh kapan bisa. Tapi begitu ya, saya akan pasti datang Pak. Nah itu saya juga seringkali dikiranya cuek atau bagaimana enggak. Tapi memang saya harus dengar-dengaran dulu. Loh bagaimana Pak, kita ini mau bisa dengar-dengaran? Pasti bisa, kalau kita mau serius dengan Tuhan. Tapi kalau kita menganggap Tuhan itu ya Allah yang ada di jauh, ya tidak pernah bisa bicara kita. Satu hari saya ini juga pergi ke Sulawesi untuk melihat seorang anak kecil yang dia bisa mendoakan orang yang stroke di kursi roda. Kalau sudah didoakan, itu kursi rodanya itu sudah tidak dipakai lagi. Dia pulang dengan jalan kaki. Nah, saya pengen melihat hal itu bersama beberapa orang teman. Saya ke sana, tetapi belum sampai di tempat, mobil saya masuk jurang sedalam 15 meter. Loh kok Pak Wahidi duduknya di mana? Di depan. Ada teman saya 3 di belakang, saya dan sopir di depan. Pada waktu saya berangkat dari Makassar itu jam 12 malam. Itu saya hanya bergumam sama Tuhan, Tuhan,
saya nggak pakai safety belt ya Tuhan. Rasanya kok nek jendelanya tak buka, terus anginnya sembribit, bisa nyawang hutan-hutan gitu kok rasanya leluasa Tuhan. Loh, Tuhan tuh mau loh, diajak bicara begitu-begitu tuh mau. Nah, benar, begitu saya sampai di tengah jalan Tuhan bersuara. Tuhan tahu nama saya, Wahyudi, pakaian safety beltmu karena di depan ada rahasia. Maksudnya ada rahasia polisi. Oh ya, saya ya harus taat. Saya pakai yang tadinya saya bilang leluasa ini saya pakai. Habis itu mobil ditambahi bahan bakar, langsung melaju lagi. 5 menit kemudian mobil saya masuk jurang. Saya tidak kena apa-apa, tidak ada yang cacat, tetapi sopir yang di sebelah saya, dia merasa ini sepi, tidak ada apa-apa, dia tidak pakai, tapi dia tidak tahu jalannya itu kemana. Ternyata jalannya itu 90 derajat nikung. Akhirnya dia terjun, dan dia itu enggak pakai safety belt, dia menutupi saya sebagai tameng perisai saya. Kaca pecah, semua hancur, saya tidak apa-apa. Tapi karena tubuh dari sopir yang ada ini besar, menindih saya tidak bisa bernafas. Nah, teman-teman saya bilang, Pak, bangun Pak, ayo tangi. Iki wis ning jero jurang. Teman saya itu padahal bisa pegang begini karena yang patah kakinya, ada yang tulang ekornya, ada yang tangannya. Terus teman yang dari atas yang tahu kalau mobil saya masuk jurang, turun, oh Pak Wahyudi sudah mati. Wah, didongkel-dongkel. Akhirnya setelah dia ngambil linggis, tangan saya melambai. Loh, kok masih bisa bergerak kok? Ya akhirnya saya tetap hidup. Karena apa? Taat. Di depan ada ini. Dan Tuhan itu mau diajak bicara. Coba, kan singkat toh. Tuhan saya nggak mau pakai safety belt. Terus dianggap koncone dewe memang. Dia adalah sahabat kita, oke? Nanti lain waktu saya ceritakan mengapa saya juga Tuhan itu nyatakan kepada saya. Mulai hari ini di sebuah mobil saya nyetir, kamu tidak aku sebut lagi hamba, tetapi kamu adalah sahabatku. Loh, saya nangis, Tuhan saya ini orang berdosa. Seperti Simon ini, teman-temannya, ayo. Kita ini orang berdosa. Enggak. Tuhan itu sayang kepada kita. Dan dia mau mengakui kita sebagai sahabat. Kalau kita mau apa yang diperintahkannya, dilakukannya. Itu yang membuat semua kehidupan itu menjadi indah. Saya walaupun di perusahaan itu jarang saya meneliti ke bawah gitu. Tapi saya menelitinya dari doa. Tuhan saya ini kalau ke bawah, toh ya saya harus dituntun, harus begini karena mata saya sudah dioperasi kemarin, disuntik bola mata saya ini 22 kali dengan jarum. Sebelah kanan. Tapi sebelah kiri saya melihat ini juga perlu Pak. Wah, enggak saja saya takut. Jadi yang sebelah kiri itu kurang bisa. Sehingga kalau jalan ya mesti harus, ya sudah, berarti memang saya harus hati-hati kalau berjalan. Saya butuh seorang penolong yang lain.
Kalau dilihat saya ini masih usia berapa? Enggak. Saya sudah 72 tahun. Tapi Tuhan tetap senang kalau saya melayani. Itu yang membuat saya sampai ke NTB sana. Pak, Bapak ini udah gini kok masih senang. Tapi ya memang Tuhan suruh saya senang baik. Tapi kalau tidak disuruh jangan, nanti tidak malah keliru. Sesungguhnya hati Simon juga kesal saat ia disuruh Tuhan untuk menebarkan jalannya lagi. Tetapi yang dirasa sangat tidak masuk akal perintahnya itu. Karena di dalam cara pikir Simon, dia ini udah pelaut ulung yang bisa menangkap ikan dari kecil sampai sudah dewasa. Kok hari gini suruh menebarkan jala lagi. Dan ternyata luar biasa hasilnya. Itu membuat kita tercelik bahwa hanya firman Tuhan yang bisa mengubah segala sesuatu dalam kehidupan kita. Pandemi ini Tuhan juga tahu. Dan Tuhan juga sanggup menyertai kita tetap hidup. Saya melihat jemaat di sini, kok tidak ada yang ke sini compang-camping, enggak loh. Berarti pemeliharaan Tuhan ini luar biasa, bukan? Inilah yang saya merasakan senang. Bahwa Tuhan itu tidak peduli terhadap kita. Karena engkau menyuruhnya aku untuk menebarkan jala, aku akan menebarkan jala juga. Ketaatan Simon tidak pernah sia-sia. Secara manusia, ia tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, sehingga hampir tenggelam. Luar biasa, yang tadinya tidak ada pengharapan, jadi berlimpah-limpah hasilnya. Karena apa? Karena ketaatan, Simon mengalami mujizat dan diberkati Tuhan secara luar biasa. Kita mau diberkati Tuhan, taat, cuman itu aja. Taat pada Tuhan. Jangan melakukan hal-hal yang lebih apa yang ada pada kita. Apakah hal ini terlalu sulit? Yang terlalu sulit adalah keinginan daging kita. Tetapi roh itu adalah taat. Makanya pada waktu saya tadi tidak terjun ke jurang sedalam 15 meter, mobilnya rusak parah, sopirnya juga sudah tidak jelas, saya sehat, saya yang dikira mati, dikabarkan ke atas, orang di sana sudah bilang, memang di sini kalau sudah terjun mesti harus ada yang mati. Itu biasa. Tapi setelah itu dikabarkan, oh tidak jadi mati ya orangnya. Jadi mereka juga ketawa. Tapi orang yang dituakan di situ, dia penjaga masjid, itu bilang, dia bilang begini, apa iya, tidak meninggal kok akhirnya. Dia hanya sesek.
Oh gitu toh. Loh kenapa ya? Ya terus dia tanya, Kak, kenapa kita ini adalah anak-anak Tuhan Yesus. Lalu dia bilang, oh kalau itu saya percaya. Karena Yesus sangat berkuasa. Loh, dia seorang penjaga masjid kok bisa begitu? Karena dia itu sering melihat kejadian yang ada, yang saya mau lihat itu. Anak kecil itu bisa menyembuhkan dalam nama Yesus. Jadi setelah itu saya dikasih tahu Tuhan, aku tidak ingin kamu melihat mujizat itu. Lihatlah aku Tuhan Yesus. Jadi kita jangan mencari mujizat. Carilah Tuhan Yesus, maka mujizat itu akan menyertai kita. Amin. Nah itu, makanya akhirnya kedua teman saya yang patah kakinya, patah tangannya, malah saya yang nuntun bawa pulang ke Jogja. Itu karena Tuhan Yesus. Dan saya pada waktu setelah naik dikasih minum di dalam masjid, sambil dikasih makan, sambil dia yang penunggu itu bilang, Bapak ini mesti percayanya sama Yesus betul-betul ya. Loh, apa ada yang tidak betul, Pak? Oh iya, banyak. Dia yang mengatakan. Lah jangan-jangan yang sudah sering ke gereja ini percaya sama Yesus masih kurang. Sehingga mujizat tidak pernah terjadi pada diri kita. Mujizat disediakan buat kita yang takut dan taat kepada Tuhan Yesus. Amin. Mari kita taat saja. Karena Dia adalah Allah yang luar biasa, yang memberikan kepada kita kekuatan, hikmat, marifat, jalan bagaimana harus kita tempuh. Pada waktu saya juga selalu peristiwa itu perjalanan di mana saya melakukan tur untuk penginjilan ke Kamboja, itu juga demikian. Di sana itu banyak sekali singkong. Suatu daerah pegunungan yang luas itu singkong. Tapi itu dikuasai oleh orang-orang Khmer Merah. Kalau zaman dulu yaitu orang di sini PKI-nya. Dia selalu membangkang dengan pemerintah. Nah, tetapi saya melihatnya dari kacamata Tuhan. Sudah kamu masuk ke sana, ya sudah, saya masuk. Setelah saya masuk, singkongnya banyak, yang ngelola itu ya nggak ada. Lalu saya berimajinasi sendiri. Wah, ini singkong yang sekian ini secara bisnis saya kirim ke Korea pasti laku. Ya, ternyata dengan surat menyurat saya dapat order banyak untuk singkong yang masih mentah itu dibawa ke sana. Akhirnya di situ saya dirikan tempat penginjilan. Tapi sebelumnya itu saya itu merasa saya berjalan bersama Tuhan Yesus. Setelah berjalan itu Tuhan kok panggil saya, Wahyudi kamu di mana? Loh saya di sini Tuhan. Loh aku nang kene kok, maksudnya Tuhan itu masih di belakang, kok kamu di depan, apa kamu tahu jalannya? Oh iya Tuhan, saya tidak tahu. Ya sudah saya kembali. Nah berarti kan kita tidak boleh mendahului Tuhan. Tuhan harus yang di depan, yang
menuntun jalan kemana kita harus pergi. Ternyata betul apa yang saya rencanakan begini-begini itu Tuhan tidak berkenan. Dan akhirnya semua itu Tuhan, karena kamu tidak taat, apa yang kamu rencanakan ini aku akan ambil kembali. Oh silahkan Tuhan, saya juga rela. Walaupun sudah banyak yang saya investkan untuk ini, diambil Tuhan untuk dipakai di tempat yang lain. Siap, karena Tuhan yang punya rencana hidup kita. Seringkali kita tidak. Kalau ini sudah milik kita ya mau diambil jangan Tuhan. Nah itu yang harus kita mulai belajar. Bahwa Tuhan itu penguasa kita seutuhnya. Kita tidak bisa mereka-reka hal yang lain. Hanya Tuhanlah. Makanya kita itu hidup, ada pandemi tidak apa-apa. Kita tetap sehat. Pada waktu pandemi saya juga dinyatakan kena COVID, masuk ke CIH. Tapi di sana karena saya ruangannya itu bisa dilihat dari luar, istri saya dan anak-anak saya lihat selama 5 hari itu saya tidak pernah ganti baju. Tidak pernah diganteni, asal diganteni tidak mau saya. Karena saya itu ternyata sedang ada urusan dengan Tuhan Yesus. Ada apa? Saya setiap hari dibawa terbang sama Tuhan. Melihat ke lembah, ke ngarai, ke gunung, orang yang sudah mati-mati semua. Tapi saya melihat teman saya full gospel, teman saya yang lain yang pernah saya kenal, yang dia mengenal Yesus, tidak saya jumpai. Saya belum bertanya tentang itu, tapi saya bertanya sama Tuhan, buat apa toh Tuhan berhari-hari kok saya dibawa melihat orang-orang yang sudah meninggal ini. Nanti kamu tahu. Setelah itu Tuhan baru bicara bahwa orang yang kamu lihat sebanyak itu orang tidak berguna semua. Loh, lalu bagaimana Tuhan? Jadi kamu nanti kalau sudah sembuh, kamu panggil hamba-hamba Tuhan, kasih tahu supaya jemaatnya itu juga supaya hidup, supaya berguna, berbuah. Itu yang Tuhan mau. Jadi kita tidak hanya hidup aja begini, enggak, ngebak-baki jagat, tapi berguna dan berbuah. Entah itu bisa mendoakan tetangga kita atau apapun, tapi yang penting berguna. Itu saya panggil waktu itu, mungkin saya belum begitu kenal dengan Pak Mit, sehingga tidak termasuk yang saya panggil Pak. Tapi sekarang sudah saya sampaikan, bahkan langsung kepada jemaat. Jadi kita ini harus jadi orang-orang yang berguna, walaupun hanya kayak teman saya yang satu itu, Pak Ayub itu, dia tadinya penjual burung, ya sampai sekarang. Tapi saya temukan dia, saya bawa dia ikut dalam persekutuan, akhirnya sekarang dia bisa menyanyi dan jadi WL. Sebetulnya saya tuh rindu kalau tim saya ke sini walaupun cuma 5 orang, saya bawa tim musik sendiri Pak. Tapi kali ini belum, karena satu ada yang sakit, ada yang baru dioperasi dan lain sebagainya. Jadi kita ini harus jadi orang yang berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah inilah pesan-pesan yang Tuhan berikan kepada saya. Jadi panggil itu. Bahkan waktu itu saya memanggilnya sampai
yang dari Tegal, yang dari mana-mana itu bisa datang. Waktu pertama pandemi, dikiranya saya ini akan berkhotbah apa enggak. Saya hanya menyampaikan message yang singkat ini, tapi biarlah saya juga tidak memandang remeh, supaya kita semua mengerti bahwa kita ini harus jadi yang berguna. Seperti Yuda ini, anak muda ini, dia mau, ya nanti saya tuntun. Oke. Dan saya berterima kasih pada yang sudah memberikan ini, anak tangga ini. Aduh, saya bilang Tuhan itu tahu apa yang kita lakukan walaupun kecil. Dia tidak pernah mau berhutang kepada siapapun. Apalagi hamba Tuhan yang sudah selalu berkorban waktu maupun ininya untuk jemaat yang dikasihi Tuhan. Dia tidak pernah mau berhutang budi. Dia pelihara, dia berikan damai, sejahtera, dan sukacita. Dan kepada yang membuat dinglek ini pun Tuhan pasti tahu siapa, dan dia akan menerima sukacita yang besar dari Tuhan. Walaupun itu ya tetap diperintah oleh Pak Mit, tapi dia mengerjakannya tentu dengan sukacita. Jadi jangan dianggap karena Pak Mit ini adalah wakil dari Tuhan, lalu apa yang dibicarakan Pak Mit ini dianggap biasa-biasa. Tidak. Kita harus menghormati itu. Tuhan itu tahu semuanya apa yang kita lakukan. Dan kalau Pak Mit tidak benar, pasti ditegur Tuhan. Diluruskannya jalannya. Karena taat, Simon mengalami mujizat dan diberkati Tuhan secara luar biasa. Inilah yang bisa saya sampaikan saat ini, supaya kita ini dalam mengiring Tuhan itu tidak hanya separuh-separuh, tetapi sepenuh hati, full heart. Kalau main musik, ya main musik yang benar-benar. Kalau mau menjadi song leader, ya song leader yang benar. Kalau mau main tamborin, ya tamborin yang benar. Sebab saya pun bersama rekan saya yang dia seorang penjual burung itu sudah saya bawa kemana-mana. Misalnya kita main musik di tengah-tengah pasar, di mana itu di Hong Kong, karena banyak orang yang berjualan, orang-orang Indonesia. Akhirnya lagu dangdutan. Wah, dia pada seneng datang sambil kita memberitakan kabar baik Tuhan. Sebetulnya apakah di sini ya tidak ada orang yang harus diberitahu? Ada, tapi Tuhan suruh itu. Ya sudah, saya nurut saja. Nurut. Supaya kita ini, kalau kita ada apa-apa tuh, kita sudah sangat close, friendly, dekat. Tuhan, aku ora pengen nganggo safety belt ya Tuhan. Ya wis, tak apa-apa. Neng Tuhan sedelok ngas ana rahasia pakai. Akhirnya saya selamat dari kecelakaan. Itu pun karena Tuhan. Nah, saya yakin dan percaya firman Tuhan pada pagi hari ini akan mengubahkan kita menjadi orang-orang yang mau taat, dengar-dengaran akan firman Tuhan, dan kita akan menjadi orang-orang yang berguna bagi Tuhan. Walaupun kita hanya tukang sapu,
Mungkin kalau ada paku di tengah jalan ya disingkirke supaya aja ngasih wong sing liwat kono pit motor atau mobilnya kecocok paku. Itu mungkin juga hal yang kecil. Tetapi kalau kita mau perhatikan yang kecil menjadi sesuatu, Tuhan itu percayakan kita yang besar. Tuhan Yesus memberkati. Bapa yang di surga, hamba-Mu telah selesai menyampaikan seluruh isi hatimu. Biarlah anak-anak-Mu yang mendengar pulang dengan sesuatu yang baru. Bahwa Engkau adalah Allah yang mengerti dan Allah yang peduli. Allah yang tidak pernah tinggal diam. Allah yang tidak pernah berhutang kepada siapapun. Kami percaya Tuhan. Hidup kami senantiasa dalam lindungan-Mu. Karena kami mau dekat dan dekat terus kepadamu. Di dalam nama Tuhan yang penuh dengan kuasa, hamba-Mu telah selesai menyampaikan isi hatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.